kasih banyak Pak Muti selaku PLH sudah menyampaikan ya tentang tata tertib di sekolah ya Pak ya, dan berhubungan dengan disiplin positif. Baik Bapak dan Ibu, saya langsung saja ya supaya tidak terlalu lama karena penyampaian saya ini mohon dimaklumi ini memang harus saya rekam ya karena kepentingannya saya di sini sebagai calon guru penggerak dan harus menyampaikan beberapa hal yang tentunya insya Allah bermanfaat untuk kita semua terutama sekolah kita. Tempo hari juga sudah saya sampaikan tentang usulan visi misi sekolah ya, dan itu disampaikan oleh saya di depan pengajar praktik saya beserta beberapa orang guru. Ibu Haji Yanil terima kasih ya sudah selalu hadir, dan Ibu Yani Sulfi waktu itu ya ada ya Miss Win selalu ada membantu saya, terima kasih banyak. Nah mungkin seharusnya audiens sekarang itu memang harusnya lebih banyak, tetapi apapun yang terjadi hari ini, saya syukuri alhamdulillah masih banyak teman-teman saya yang mau menghadiri acara saya hari ini. Jadi saya ini dalam rangka tugas diseminasi ya aksi nyata mengenai disiplin positif ya, di modul 1.4. Jadi modul ini adalah modul terakhir yang kami pelajari di guru penggerak karena ada 3 modul yang harus kami pelajari sampai di bulan Oktober, November terakhir itu panen karya. Insya Allah mudah-mudahan nanti teman-teman kalau pas panen karya, kalau diperkenankan oleh kepala sekolah silahkan boleh hadir. Ya, baik Bapak dan Ibu, ini aksi nyata modul 1.4 saya adalah konsep kunci budaya positif, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Luar biasa bahasanya, clear ya Bu. Ya, tapi mari kita sama-sama supaya kita paham ya apa saja yang butuh. Nah, ini di rundown acaranya seperti ini ya, seharusnya tadi tapi sudah ya oleh Pak Muti selaku PLH Kepala Sekolah sudah menyampaikan. Selanjutnya saya ke materi inti ya. Nah, tapi kita bersama-sama menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya ya ibu-ibu. Mari berdiri sebentar ya. Kita mulailah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dari
Baik Ibu dan Bapak, pembahasan materi selanjutnya di aksi nyata modul 1.4 ini adalah tentang budaya positif. Jadi sebetulnya di dalam disiplin positif itu tidak ada hukuman. Ya, mohon maaf ya kalau saya boleh koreksi, poin-poin itu sebenarnya tidak diperkenankan. Kalau boleh saya koreksi, tapi mari kita bersama-sama demi kenyamanan di sekolah ini kita akan berembuk ya Bapak dan Ibu. Jadi di sana yang ada adalah rasa ingin tahu dan pencapaian diri. Jadi anak itu belajar untuk memahami kesalahannya sendiri, ya. Mari kita telusuri lebih dalam ilustrasi ini dari disiplin berbasis hukuman ke disiplin positif. Dulu guru menegur siswa yang berbicara di kelas dengan memberikan hukuman seperti menulis di papan tulis atau berdiri di pojok, ya. Nah, ketika sudah disiplin positif, maka guru berdialog dengan siswa tentang alasannya berbicara di kelas, membantu siswa memahami konsekuensi perilakunya dan bersama-sama mencari solusi yang lebih konstruktif. Itu. Ya, jadi disiplin positif itu bedanya seperti itu. Kemudian dari motivasi ekstrinsik ke motivasi intrinsik. Dulu guru memberikan hadiah kepada siswa yang mendapat nilai tinggi dalam ujian. Begitu Ibu suka mengasih reward kepada anak. Nah, sekarang guru membantu siswa menemukan minat dan bakat mereka, memberikan mereka kesempatan untuk mengeksplorasi potensi dirinya dan merayakan setiap pencapaian mereka, baik besar maupun kecil. Ya, bagaimana merayakan teh? Mengapresiasi saja, memberikan pujian, bisa ya seperti itu. Kemudian dari kontrol guru ke kepemilikan siswa. Ya, dulu guru menentukan semua aturan dan kegiatan di kelas tanpa melibatkan siswa. Sekarang guru melibatkan siswa dalam membuat aturan kelas, merencanakan kegiatan belajar dan mengevaluasi kemajuan mereka. Nah, seperti itu perubahannya, ya Bapak dan Ibu bisa dipahami. Sekarang dari stereotip negatif ke keyakinan positif. Dahulu guru itu memiliki ekspektasi rendah terhadap siswa yang dianggap bermasalah. Sekarang guru melihat setiap siswa sebagai individu yang unik dengan potensi untuk berkembang. Guru membangun keyakinan positif terhadap kemampuan siswa dan memberikan mereka dukungan yang mereka butuhkan untuk sukses. Caranya seperti itu. Kemudian dari hukuman sebagai solusi ke restitusi dan perbaikan. Bagaimana ini contohnya? Dulu ketika terjadi konflik, siswa yang dianggap salah dihukum, ya. Kini guru membantu siswa yang terlibat dalam konflik untuk memahami dampak dari tindakan mereka, mengakui kesalahannya dan bersama-sama mencari solusi untuk memperbaiki situasi. Seperti ini ya, Ibu dan Bapak. Lanjut ya. Nah, disiplin positif itu apa? Sering sudah terdengar dari awal ya. Disiplin positif Ibu dan Bapak waktu itu Pak Iswan ya yang menyampaikan tentang disiplin positif. Makna dari kata disiplin pemahaman tradisional menuju disiplin positif. Pemahaman tradisional tentang disiplin kalau dulu ya pada Ibu fokus pada tata tertib, peraturan dan kepatuhan pada aturan. Memang seperti itu yang disampaikan oleh Pak Muti tadi adalah peraturan ya. Sering dikaitkan dengan hukuman dan kontrol eksternal. Kemudian menekankan pada kepatuhan tanpa pemahaman, menganggap hukuman sebagai solusi untuk pelanggaran ya. Sementara menurut pandangan Ki Hajar Dewantara, disiplin diri itu kemampuan individu untuk mengontrol dan mengarahkan perilakunya sendiri berdasarkan nilai-nilai dan motivasi internal. Penekanan pada pengembangan karakter dan tanggung jawab. Kemudian murid didorong untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Hukuman bukan solusi utama melainkan alternatif terakhir. Nah, di dalam disiplin positif ya, bukan tentang menghukum melainkan tentang membantu murid mengembangkan disiplin diri dan tanggung jawab. Jadi kalau dihukum gak akan benar ya Ibu dan Bapak. Menekankan pada komunikasi, kolaborasi dan solusi kreatif ya. Murid didorong untuk membuat pilihan yang positif dan bertanggung jawab. Guru di sini berperan sebagai fasilitator, ya, yang membantu murid belajar dari kesalahan. Nah, jadi kesimpulannya disiplin itu bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi tentang pengembangan karakter dan tanggung jawab. Ya, disiplin positif menawarkan pendekatan yang lebih positif dan konstruktif untuk membantu murid belajar dan berkembang. Itu ya, Pak dan Ibu, kita lanjut materinya.
teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, di sini ya 3 motivasi utama perilaku manusia. Jadi manusia itu ada mempunyai 3 motivasi. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Motivasi terendah dari seorang manusia itu biasanya menghindari ketidaknyamanan. Seseorang bertindak untuk menghindar dari konsekuensi negatif seperti hukuman, ketidaknyamanan, atau rasa sakit. Betul Bapak dan Ibu? Sering kita menghindari ketidaknyamanan ya? Motivasi ini berasal dari luar individu. Nah, ada yang dari luar individu. Contohnya murid belajar untuk menghindari nilai jelek. Ya, ada siswa belajar itu sebenarnya untuk menghindari nilai jelek. Motivasi yang kedua, mendapatkan imbalan, motivasi sedang. Ini biasanya seseorang bertindak untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, seperti pujian, hadiah, pengakuan, atau imbalan lainnya. Ya, ini motivasi sedangnya. Motivasi ini juga berasal dari luar individu atau eksternal. Contohnya murid mengerjakan PR dengan baik agar mendapat pujian dari guru. Ada murid itu motivasinya seperti itu. Jadi, wah saya mau yang baik di mata si ibu teh gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kepuasan diri, motivasi tertinggi. Seseorang bertindak berdasarkan nilai-nilai dan keyakinan yang dipegang. Ini motivasi ini berasal dari dalam diri individu atau internal. Contohnya murid belajar dengan tekun karena ingin menjadi orang yang berpengetahuan luas. Jadi motivasi dari mulai rendah, sedang, dan tertinggi ini, ya kesimpulannya manusia ini berperilaku karena berbagai alasan. 3 motivasi utama ini menunjukkan tingkatan yang berbeda dengan motivasi internal sebagai paling kuat dan berkelanjutan. Oke, kita lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, kita bedakan antara apa ini? Hukuman, ya, konsekuensi, restitusi, dan nanti saya simpulkan ya. Hukuman itu apa? Spontan dan tidak terencana, diberikan tanpa perencanaan yang matang. Ya. Ya, Ibu baru masuk kelas ini ya. Kalau Ibu sehari-hari mengajar prakarya dan kewirausahaan di kelas 12. Ya, insya Allah mudah-mudahan ketemu. Nah, tapi di awal pembelajaran ini kita akan melakukan dulu keyakinan kelas seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Biswinya, bahwa keyakinan kelas itu sebetulnya sama dengan peraturan kelas, hanya saja peraturan di sekolah itu lebih ke memaksa Anda ya. Nah, kalau di keyakinan kelas Anda lebih punya peluang untuk secara bebas bahwa saya bagaimana nih supaya tidak melanggar kelas tapi menurut Anda dan tidak memaksa Anda ya. Intinya tetap harus melaksanakan peraturan sekolah tetapi dengan bahasa yang lebih lembut dan lebih tidak memaksa Anda ya. Tapi di dalam keyakinan kelas di situ nantinya harus ditaati oleh semua warga di kelas ini ya. Dan itu nanti akan diberlakukan mulai tahun pelajaran baru. Jadi Anda sekarang beruntung ya ada Biswin dan Ibu di sini untuk bersama-sama kita belajar membuat keyakinan kelas, dan itu biasanya dilakukan oleh semua guru yang masuk ke kelas ini ya. Itu dilakukan oleh semua guru. Jadi kenapa ya guru itu melakukan peraturan supaya lebih tertib dan belajar lebih nyaman ya, karena disepakati bersama. Contohnya apa misalnya ya, tadi katanya ya kalau sedang belajar tidak boleh menggunakan handphone. Setuju semua? Setuju. Nah, tapi bahasanya kita buat ya, handphone hanya digunakan pada saat istirahat atau pulang sekolah ya, atau keadaan darurat, benar nggak? Nah, seperti itu. Jadi bukan tidak boleh, tapi boleh, hanya digunakan pada saat istirahat dan pulang sekolah dan darurat, benar nggak? Yakin semua setuju nggak kalau seperti itu? Contoh ya. Nah, terus nanti kan Anda kan nanti membuat ini keinginan Anda yang di sini sudah bagus ini ya, sudah bagus luar biasa ya. Terus disepakati juga, terima kasih ini kesepakatannya, dan kita nanti kalau sudah sepakat seperti ini berarti di kelas ini harus semuanya mengikuti apa yang sudah dibuat. Caranya bagaimana? Ini seharusnya nanti keyakinan kelas itu nanti di print ya, ditempel di kelas, jadi semacam peraturan kelas ini ya, bersama-sama untuk mewujudkannya ketertiban bersama ya. Pinjam barang ya harus dikembalikan, tapi bahasanya seperti apa? Pinjam barang cara tadi harus dikembalikan, bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab ya dengan apa yang sudah Anda sepakati bersama ya. Pinjam nih pulpennya selama jam pelajaran matematika saja misalnya ya, seperti itu. Berarti selesai pelajaran matematika pulpennya harus dikembalikan. Artinya Anda
perjanjian Anda. Bisa dipahami ya? Oke, itu saja dari Ibu ya. Terima kasih. Ini keyakinan kelasnya yang sudah ditandatangani luar biasa sekali ini ya. Luar biasa ini. Berarti ini kayak kesepakatan bersama gitu ya, ditandatangani lagi. Ini bisa dipertahankan kalau seperti ini. Ya, bisa dipertahankan. Nah, mudah-mudahan nanti di kelas 12 Anda lebih baik lagi ya. Baik, itu saja dari Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah khawatir kalian untuk menuliskannya apapun itu. Yang jelas harus nilai kebaikan yang positif ya. Thank you. Hey, satu-satu jangan omongan. Oke? Ya. Kalau tidak dibawa kertasnya, boleh ke bawah. Yang dulu? Bisa dulu. Masih ada? So, ganti yang lain. Tolong dipegangin. Kita cek ini. Kalau misalnya ada yang sama, mungkin kita akan ambil salah satu saja. Saya harap saya mempunyai kelas yang sangat bersih. Bersih dan rapi. Respect each other. Oke, kalau ini berarti satu kita ambil, berarti masih sama ya. Terus saya berharap kelas ini disiplin. Oke. Saya ingin kelas tidak berisik di saat belajar. Berarti masuknya kemana tuh? Kalau tidak berisik berarti disiplin ya. Saya apa ini? Inginnya kelasnya disiplin. Oke, berarti ini masuk ke ini. Nah, nilai kebajikan positif, jangan membuang sampah sembarangan. Tadi kan saya sampaikan jangan menggunakan kata jangan negatif ya. Ini berarti bisa diubah nanti. We make up early and go to school every so you don't be late and come to school on time. Kira-kira masuknya kemana? Kalau don't be late, disiplin ya. Oke. Datang tepat waktu, berarti masuknya ke disiplin juga. Kelas bersih, oke. Ini sama dari pikiran. Pakai sepatu sesuai dengan peraturan, berarti masuknya kemana? Kalau pakai sepatu, disiplin ya. Oke, disiplin. Saya ingin baju siswa dimasukkan ke dalam, berarti masuknya kemana? Disiplin juga ya. Oke. Terus disiplin. Oke, disiplin ini sudah. Karena harus disiplin, waktu disiplin kan penilaian juga harus disiplin dan tanggung jawab. Bisa ditambahkan ya, tanggung jawab nanti di sana. Buat para cowok, tolong bajunya dimasukin supaya kelihatan lebih ganteng. Wah. Disiplin ya. Dari cewek itu ya. Itu dari cewek. Disiplin dalam berpakaian. Main bola di lapang. Ada yang suka main bola?
saling menghormati ya, respect each other. Mendukung perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu. Maksudnya kemana? Masuknya menghargai teman sekelas, oke, boleh. Mohon meminjam barang harus segera dikembalikan. Tanggung jawab terhadap kebersihan, oke, berkaitan dengan kerjasama. Masuknya kemana? Kerjasama ya, oke, kerjasama. Terus sebaiknya mengatur waktu belajar agar lebih efektif. Tepat waktu, disiplin, oke. Berarti ada beberapa. Ini bersih dan rapi ya, kita cocokkan di sini. Bersih dan rapi. Terus menghormati, saling menghormati. Terus kemudian ada disiplin. Jangan membuang sampah sembarangan. Oke, bekerja sama. Bekerja sama, tanggung jawab. Ini ada beberapa kata ya. Oh, keluarin dulu kucingnya. Lisan tadi baca di kamu. Ini yang lisan sudah. Sudah Lisan. Saya ingin jangkos ke pembelajaran. Masa? Cilia di siapa? Oke. Isan. Ya. Nah, jadi kita akan merucutkan ya untuk keyakinan kelas ini menjadi beberapa kata, beberapa nilai kebajikan yang disepakati. Salah satunya tadi sudah dituliskan. Tuliskan di sini ya, lebih besar. Satu tadi apa? Disiplin ya. Oke, cek disiplin. Disiplin itu meliputi apa saja, banyak ya. Tepat waktu, memakai pakaian lengkap, tepat, benar, gitu ya. Rapi. Kemudian yang kedua adalah yang tadi jujur. Jujur itu berarti menyampaikan sesuatu dengan benar, mengembalikan barang yang bukan miliknya teman. Gitu. Terus apa lagi? Bekerja sama, oke. Bekerja sama, tanggung jawab. Terus apa lagi? Oke, saling menghormati. Saling menghormati dan menghargai. Apa lagi? Udah ya? Menghargai teman sekelas. Oh, bersih dan rapi. Satu lagi. Bersih dan rapi. Nah, kita lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 keyakinan kelas 11, 5 yang sudah disepakati oleh semua, karena ini adalah kesepakatan yang sudah kalian tulis keyakinan kelasnya. 1, disiplin. 2, jujur. 3, bekerja sama. 4, tanggung jawab. 5, saling menghormati dan menghargai. Dan yang ke-6 adalah bersih dan rapi. Jadi setiap hari itu harus dilaksanakan keyakinan kelasnya. Oke.
Oke, setuju tidak? Setuju. Setuju ya? Oke. Nah, jadi keyakinan kelas ini akan ditempel nanti di sana, di dinding sebelah sana, supaya kalian lebih ingat, oh saya harus jujur, oh saya harus bertanggung jawab, oh saya harus disiplin dan seterusnya dan seterusnya. Oke, tak dulu San. Kita pindahkan dulu. Siapa yang mau bantu memindahkan? Oh iya. Siapa bisa? Oh. Nah, San, tolong San. Jangan terlalu kencang nanti biar kamu. Oke. San, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah dibuat seperti ini dan sudah ditempel di dinding. Oke? Nah, terus San. Sekarang keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan apa sih? Berdasarkan keyakinan diri sendiri kan, dan keyakinan hati. Oke, karena kalian sudah membuatnya, saya ingin tanggung jawab kalian sebagai siswa ya. Absennya lupa lagi absennya. Ya udah di sini aja. Ini harus keyakinan kelas. Ya, saya ingin pertanggungjawaban kalian. Mulai dari Intan dulu, Intan sini. Tulis nama dan tanda tangan. Nama dan tanda tangan. San, sini San. Ya. Next. Tinggian sebenarnya meja kekecilan. Next. Lanjut sini. Ya, boleh dari belakang, boleh dari depan, boleh. Belakang aja. Next. Next.
Next. Next. Oh Ilham, Ihsan. Isang na yung Nah, sana yang Inggris. Inggris ayah. next. 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 Ayo. Next. Next. Mulai di sini nih. Oh, di situ.
Ini ceritanya kita di awal tahun ajaran baru ya. Dan memang kebetulan Anda belum mengenal Ibu ya. Ya, Ibu baru masuk kelas ini ya. Kalau Ibu sehari-hari mengajar prakarya dan kewirausahaan di kelas 12. Ya, insya Allah mudah-mudahan ketemu ya. Nah, tapi di awal pembelajaran ini kita akan melakukan dulu keyakinan kelas seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Sri, bahwa keyakinan kelas itu sebetulnya sama dengan peraturan kelas, hanya saja peraturan di sekolah itu lebih ke memaksa Anda ya. Nah, kalau di keyakinan kelas Anda lebih punya peluang untuk secara bebas bahwa saya bagaimana nih supaya tidak melanggar kelas tapi menurut Anda dan tidak memaksa Anda ya. Intinya tetap harus melaksanakan peraturan sekolah tetapi dengan bahasa yang lebih lembut dan lebih tidak memaksa Anda ya. Tapi di dalam keyakinan kelas di situ nantinya harus ditaati oleh semua warga di kelas ini ya. Dan itu nanti akan diberlakukan mulai tahun pelajaran baru. Jadi Anda sekarang beruntung ya ada Miss dan Ibu di sini untuk bersama-sama kita belajar membuat keyakinan kelas, dan itu biasanya dilakukan oleh semua guru yang masuk ke kelas ini ya. Itu dilakukan oleh semua guru. Jadi kenapa ya guru itu melakukan peraturan supaya lebih tertib dan belajar lebih nyaman ya, karena disepakati bersama. Contohnya apa misalnya ya, tadi katanya ya kalau sedang belajar tidak boleh menggunakan handphone, setuju semua? Setuju. Nah, tapi bahasanya kita buat ya, handphone hanya digunakan pada saat istirahat atau pulang sekolah ya, atau keadaan darurat, benar nggak? Nah, seperti itu. Jadi bukan tidak boleh, tapi boleh, hanya digunakan pada saat istirahat dan pulang sekolah dan darurat, benar nggak? Yakin semua setuju nggak kalau seperti itu? Contoh ya. Nah, terus nanti kan Anda kan nanti membuat ini keinginan Anda yang di sini sudah bagus ini ya, sudah bagus luar biasa ya. Terus disepakati juga, terima kasih ini kesepakatannya, dan kita nanti kalau sudah sepakat seperti ini berarti di kelas ini harus semuanya mengikuti apa yang sudah dibuat. Caranya bagaimana? Ini seharusnya nanti keyakinan kelas itu nanti di print ya, ditempel di kelas, jadi semacam peraturan kelas ini ya, bersama-sama untuk mewujudkannya ketertiban bersama ya. Pinjam barang ya harus dikembalikan, tapi bahasanya seperti apa? Pinjam barang cara tadi harus dikembalikan, bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab ya dengan apa yang sudah Anda sepakati bersama ya. Pinjam nih pulpennya selama jam pelajaran matematika saja misalnya ya, seperti itu. Berarti selesai pelajaran matematika pulpennya harus dikembalikan. Artinya Anda bertanggung jawab dengan perjanjian Anda. Bisa dipahami ya? Oke, itu saja dari Ibu ya. Terima kasih. Ini keyakinan kelasnya yang sudah ditandatangani, luar biasa sekali ini ya. Luar biasa ini. Berarti ini kayak kesepakatan bersama gitu ya, ditandatangani lagi. Ini bisa dipertahankan kalau seperti ini. Ya, bisa dipertahankan. Nah, mudah-mudahan nanti di kelas 12 Anda lebih baik lagi ya. Baik, itu saja dari Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah khawatir kalian untuk menuliskannya apapun itu. Yang jelas harus nilai kebajikan yang positif ya. Thank you. Hey. Satu-satu jangan omongan. Oke? Ya. Kalau tidak dibawa kertasnya, boleh ke bawah. Yang dulu? Bisa dulu.
Tolong dipegangin. Kita cek ini. Kalau misalnya ada yang sama, mungkin kita akan ambil salah satu saja. Saya harap saya mempunyai kelas yang sangat bersih, bersih dan rapi. Respect each other. Oke, kalau ini berarti satu kita ambil, berarti masih sama ya. Terus saya berharap kelas ini disiplin. Oke, saya ingin kelas tidak berisik di saat belajar. Berarti masuknya kemana tuh? Kalau tidak berisik berarti disiplin ya. Saya apa ini? Inginnya kelasnya disiplin. Oke, berarti ini masuk ke ini. Nah, nilai kebajikan positif, jangan membuang sampah sembarangan. Tadi kan saya sampaikan jangan menggunakan kata jangan, negatif ya. Ini berarti bisa diubah nanti. We make up early and go to school every so you don't be late and come to school on time. Kira-kira masuknya kemana? Kalau don't be late, disiplin ya. Oke. Datang tepat waktu, berarti masuknya ke disiplin juga. Kelas bersih, oke. Ini sama dari pikiran. Pakai sepatu sesuai dengan peraturan, berarti masuknya kemana? Kalau pakai sepatu, disiplin ya. Oke, disiplin. Saya ingin baju siswa dimasukkan ke dalam, berarti masuknya kemana? Disiplin juga ya. Oke. Terus disiplin. Oke, disiplin ini sudah. Karena harus disiplin, waktu disiplin kan penilaian juga harus disiplin dan tanggung jawab. Bisa ditambahkan ya, tanggung jawab nanti di sana. Buat para cowok, tolong bajunya dimasukin supaya kelihatan lebih ganteng. Wah. Disiplin ya. Dari cewek itu ya. Itu dari cewek. Disiplin dalam berpakaian. Main bola di lapang. Ada yang suka main bola? Kalau main bola di lapang berarti maksudnya ada ya? Oke. Kita cek dulu main bola di lapang. Kalau melaksanakan piket sesuai jadwal piketnya, berarti masuknya kemana? Tanggung jawab. Oke. Menghargai dan terbiasa berbicara kebenaran bahkan jika itu sulit. Masuknya kemana ya? Jujur. Jujur. Oke. Kita ini dulu. Tulisin dulu di sini biar. Berarti ini masuknya ke jujur. Oke, terus ini tanggung jawab, disiplin. Ini saling menghormati ya, respect each other. Mendukung perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu. Masuknya kemana? Masuknya menghargai teman sekelas, oke boleh. Mohon meminjam barang harus segera dikembalikan. Tanggung jawab terhadap kebersihan, oke, berkaitan dengan kerjasama. Masuknya kemana? Kerjasama ya, oke, kerjasama. Terus sebaiknya mengatur waktu belajar agar lebih efektif. Tepat waktu, disiplin, oke. Berarti ada beberapa. Ini bersih dan rapi ya, kita cocokkan di sini. Bersih dan rapi. Terus menghormati, saling menghormati. Terus kemudian ada disiplin. Jangan membuang sampah sembarangan.
bekerja sama. Bekerja sama. Tanggung jawab. Jadi ada beberapa kata ya. Oh, keluarin dulu kucingnya. Ibu Lisan tadi baca di kamu. Ini yang lisan sudah. Sudah Lisan. Saya ingin jangkos ke pembelajaran. Masa? Ciria di siapa? Oke. Isan. Ya. Nah, jadi kita akan meluncurkan ya untuk keyakinan kelas ini menjadi beberapa kata, beberapa nilai kebajikan yang disepakati. Salah satunya tadi sudah dituliskan. Tuliskan di sini ya, lebih besar. Satu tadi apa? Disiplin ya. Oke, cek disiplin. Disiplin itu meliputi apa saja, banyak ya. Tepat waktu, memakai pakaian lengkap, tepat, benar, gitu ya. Rapi. Kemudian yang kedua adalah yang tadi jujur. Jujur itu berarti menyampaikan sesuatu dengan benar, mengembalikan barang yang bukan miliknya, teman. Gitu. Terus apa lagi? Bekerja sama, oke. Bekerja sama, tanggung jawab. Terus apa lagi? Oke, saling menghormati. Saling menghormati dan menghargai. Apa lagi? Udah ya? Menghargai teman sekelas. Oh, bersih dan rapi. Satu lagi. Bersih dan rapi. Nah, kita lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 keyakinan kelas 11, 5 yang sudah disepakati oleh semua, karena ini adalah kesepakatan yang sudah kalian tulis keyakinan kelasnya. 1, disiplin. 2, jujur. 3, bekerja sama. 4, tanggung jawab. 5, saling menghormati dan menghargai. Dan yang ke-6 adalah bersih dan rapi. Jadi setiap hari itu harus dilaksanakan keyakinan kelasnya. Oke, setuju tidak? Setuju ya? Oke. Nah, jadi keyakinan kelas ini akan ditempel nanti di sana, di dinding sebelah sana, supaya kalian lebih ingat, oh saya harus jujur, oh saya harus bertanggung jawab, oh saya harus disiplin, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, nah lulusan, kita pindahkan dulu. Siapa yang mau bantu memindahkannya? San, tolong San. Jangan terlalu kencang nanti biar kamu. San, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah dibuat seperti ini dan sudah ditempel di dinding. Oke? Nah, tulisan. Sekarang keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan apa sih? Berdasarkan keyakinan diri sendiri kan, dan keyakinan hati. Oke, karena kalian sudah membuatnya, saya ingin tanggung jawab kalian sebagai siswa ya. Absennya lupa lagi absennya. Ya udah di sini aja. Ini harus
keyakinan kelas. Ya, saya ingin pertanggungjawaban kalian. Mulai dari Intan dulu, Intan sini. Tulis nama dan tanda tangan. Nama dan tanda tangan. San, sini San. Siang. Next. Tinggian sebenarnya meja kekecilan. Next. Lanjut situ. Ya, boleh dari belakang, boleh dari depan, boleh. Belakang aja. Next. Next. Inggris ayah. Next. Next. Next.
Next. Next. Next. Ayo. Next. Besok saya biasa. Next. Mulai di sini nih. Oh, isi Pasti mulai yang mikro.